Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati. 2. Jaksa penuntut umum menolak pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Putri Chandrawati hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, pembelaan yang dibacakan Putri tidak berdasar secara hukum sehingga jaksa menolak seluruh pembelaan istri mantan Kadif Propam Polri itu. Jaksa pun meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Putri Chandrawati sebagaimana tuntutan yang dibacakan sebelumnya. Sebelumnya, jaksa juga menolak nota pembelaan terdakwa pembunuhan berencana lainnya, yakni Ferdi Sambo, Kuat Makruf, hingga Ricky Rizal. Menurut jaksa, nota pembelaan ketiga terdakwa dan penasihat hukumnya tidak memiliki dasar hukum yang menggugurkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara itu untuk nota pembelaan terdakwa Richard Eliezer yang juga merupakan justice kolaborator juga ditolak oleh jaksa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. 2. Ketua Hakim Wahyu Iman Santosa menjadwalkan duplik pada pekan depan. Duplik ini akan menjadi babak akhir dari terdakwa Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Selanjutnya, hakim akan menentukan vonis bagi para terdakwa Sambo CS. Tim Liputan, Jakarta. Ya, pemirsa, jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan dari para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, termasuk nota pembelaan dari sang justice kolaborator Richard Eliezer. Jaksa menilai seluruh pembelaan terdakwa tidak berdasar hukum dan tidak kemudian menggugurkan tuntutan jaksa. Bagaimana kemudian sikap jaksa ini dari kacamata seorang mantan Komjak, mantan hakim dan juga LPSK yang turut mengikuti jalannya persidangan ini. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan anggota Komjak Pak Halius Hussein. Selamat sore, terima kasih Pak Halius, Anda sudah berkenan hadir di sini langsung di studio. Dan kami juga pemirsa terhubung secara virtual dengan mantan hakim Pak Gayus Lumbun dan juga Wakil Ketua LPSK Bu Susi Laningtia. Saya sapa bersama-sama Pak Gayus. Bu Susi, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore, Mas Agung. Sebelum ke Pak Halius, mohon izin Pak Halius, saya mau ke Pak Gayus terlebih dulu. Pak Gayus, ini pertanyaan pembuka ini cukup langsung to the point. Meski kita tahu tadi kan replik sudah disampaikan dan kemudian tahapan dari persidangan berikutnya ini adalah duplik begitu di pekan depan. Tetapi apakah kemudian setelah pledoi sebetulnya hakim sudah memiliki gambaran putusannya atau memang harus menunggu dulu sampai semuanya ini berjalan? Ya, sebenarnya bisa satu persatu karena tiap perkara itu kan dipertanggungjawabkan secara hukum oleh masing-masing orang yang berkaitan dengan peristiwa hukum itu. Tapi kalau saya boleh menggambarkan mengenai apa itu pledoi, maka saya merasa tidak heran kalau jaksa menolak semuanya, ya, karena sebagian besar memang sebagaimana dikatakan di sidang tadi, bahwa sebenarnya pledoi itu kan sesuatu ungkapan kebenaran yang tersisa yang belum dipertimbangkan ketika sidang ini berjalan. Jadi ada hal-hal, nah kalau ada ditemukan memang belum dipertimbangkan, itu mungkin bagian oleh jaksa untuk memperhatikan kembali melalui repliknya atau menyerahkan kepada hakim nanti. Karena apa? Karena bagi saya hal-hal menyangkut kebenaran inilah yang mestinya diungkapkan secara jelas di persidangan untuk bisa hakim memutuskan hukuman ancaman yang ada pada ketentuan undang-undang. Saya mengingatkan bahwa di Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 tahun 2009, di pasal 50, dengan tegas disebutkan agar hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus memperhatikan tiga hal di sini, yaitu kebenaran undang-undang itu sendiri, yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis
harus seimbang. Goncangan apapun yang dikuatkan oleh Pak Mahfud ini teratasi dengan ketentuan undang-undang yang saya sebut sebagai undang-undang organik bagi hakim. Artinya undang-undang yang diamanatkan oleh konstitusi kepada organisasi negara. Di sini ada hakim-hakim kalau masuk kepada kekuasaan kehakiman dan mengatur tugas hakim. Undang-Undang Nomor 48 2009 itu yang terakhir. Itu mengamanatkan itu. Apa artinya undang-undang kebenaran yuridis? Ya kebenaran yang ada pada undang-undang yang digunakan untuk memutus perkara. Apa yang berkaitan dengan sosiologis, cuatan dari masyarakat, baik secara kekuatan social justice yang betul itu. Tapi kan ada juga suara-suara sumbang yang disebut sebagai geng pita kuning, itu pernah disebut gitu oleh W. Kusuma itu, kriminolog UI. Kalau suara-suara dikemukakan itu tidak teratur, bersifat menudutkan, bersifat kotor kata-katanya, itu mencuat juga di mana-mana itu. Nah ini yang tidak perlu diperhatikan sebagai kebenaran sosiologis. Ya itu kalau kebenaran keadilan sosial itu masih dipertimbangkan karena orang-orang itu tahu sekali perkaranya, tahu apa yang dicuatkan. Nah, kebenaran yuridis sama. Undang-undang itu pasti benar, dibuat oleh pembentuk undang-undang itu sudah benar, adil. Kemudian kebenaran HAM malah. Tetapi tentu penerapannya bisa tidak tepat kalau tidak memperhatikan kebenaran yuridis itu. Nah, itu semua diambil kesimpulan oleh jaksa, repliknya tadi, kemudian menjadi hakim bisa diamanatkan oleh undang-undang organik ini. Baik, Pak Gayus. Saya beralih ke Pak Halius di sini. Kalau tadi Pak Gayus menyampaikan, Pak Halius, bahwa saya tidak heran dengan putusan dari jaksa yang menolak replik dari masing-masing para terdakwa. Kalau Pak Halius sendiri melihat sikap jaksa ini seperti apa? Apakah memang juga sama tidak herannya atau memang justru tindakan jaksa ini sudah tepat atau kurang tepat atau seperti apa? Sebelum tepat atau tidak tepatnya, saya ingin mengatakan bahwa parameter dari satu tuntutan jaksa itu adalah alat bukti yang didapatkan di persidangan. Artinya apa? Kalau alat bukti adalah fakta-fakta material dari sebuah persidangan yang terungkap. Itu yang menjadi standar, menjadi acuan bagi jaksa dalam mengajukan tuntutan. Kemudian bagi penasihat hukum, mereka mengajukan pledoi. Pledoi artinya apa? Apakah tuntutan jaksa itu adil atau tidak? Apakah tuntutan jaksa itu benar-benar didasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang didapatkan di pengadilan. Jadi untuk mempertemukan antara tuntutan jaksa dengan dengan pledoi memang kita sulit karena mereka berada pada sisi-sisi yang berbeda. Namun tentu bila mana jaksa berpendapat bahwa pledoi tidak memuat hal-hal pokok, hal-hal penting yang relevan dengan apa yang mereka ajukan dalam tuntutannya, maka jaksa pasti akan menolak. Acuan keseluruhannya adalah profesional dan proporsional. Jaksa bekerja secara profesional dan proporsional. Nah, tentu dari kedua hal ini, kedua kubu ini, kubu tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum, hakim akan melihat sampai sejauh mana kedua hal ini, kedua fakta-fakta hukum yang mereka kemukakan ini menjadi bagian penting bagi hakim untuk memutuskan berapa mereka ini, masing-masing terdakwa ini akan dijatuhkan hukuman. Oke, artinya dengan kata lain Anda melihat bahwa jaksa tidak melihat pokok-pokok bahasan dalam pledoi kemarin yang sama sesuai dengan bukti begitu. Seperti kita dengar sebelumnya, memang PC juga sempat menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih belum paham kenapa saya ditahan begitu. Artinya jaksa juga tidak melihat itu sebagai pokok bahasan yang tepat. Iya, jelas. Karena kalau terdakwa sampai dia membacakan pledoi, dia tidak paham kenapa dia ditahan, kenapa dia diadili. Ini kan sesuatu hal yang aneh. Gitu. Mestinya kalau dia tidak paham, dijelas, diminta dipertanyakan di persidangan. Kenapa kalian tahan saya? Kenapa kalian tangkap saya? Kenapa kalian adili saya? Jadi saya melihat jaksa memang tidak melihat hal-hal yang dapat meruntuhkan tuntutannya, yang dapat melemahkan tuntutannya. Artinya apa? Jaksa melihat pledoi ini sama sekali tidak dibuat oleh penasihat hukum yang dapat melemahkan tuntutan jaksa. Bagaimana dengan Eliezer?
Pak Halius melihatnya? Eliezer Bukankah Eliezer ini posisinya begitu penting begitu dalam mengungkap kasus ini? Dia sempat menjadi justice kolaborator, tetapi juga sama, pledoi dia juga ditolak oleh jaksa. ya inilah kita tidak menafikan kalau Eliezer memiliki peran dalam pembuktian perkara ini. Dia membuka kotak Pandoranya, itu ada di dalam replik jaksa. Dia membuka bagaimana peran perencanaan yang dilakukan. Ini hal-hal penting. Tetapi tentu antara tuntutan jaksa 12 tahun dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat agak berbeda. Masyarakat menilai, wah ini kok terlalu berat. Seorang yang sudah berjuang sebagai justice kolaborator akan membuka tabir misteri pembunuhan kok ini. masih 12 tahun. Saya melihat pada replik jaksa bahwa Eliezer termasuk eksekutor. Artinya orang yang... Kita tahan dulu topik terkait eksekutor. Saya ingin coba mendengar bagaimana pendapat LPSK. Ada Bu Susi, bagaimana melihat kondisi ini? Eliezer dituntut 12 tahun penjara, kemudian pleidoinya juga ditolak, begitu dalam replik yang disampaikan oleh jaksa hari ini. Yang pertama sama dengan Prof. Gayus ya, jadi nggak kaget kalau kemudian repliknya juga ini ya menolak pledoi karena ya pasti akan akan tetap dengan keyakinan jaksa gitu, sama halnya dengan kuasa hukum ya, seperti itu. Yang berkaitan dengan replik ini yang menarik, ada yang direvisi sedikit meskipun tidak sangat signifikan ya. Tetapi yang pertama itu ada berkaitan dengan jaksa sudah memasukkan surat rekomendasi dari LPSK dan mempertimbangkannya, yaitu yang surat kami yang kedua di 11 Januari 2023 berkaitan dengan rekomendasi sebagai JC dan keringanan penjatuhan hukuman. Itu yang pertama. Terus tetapi memang di tuntutannya memang tidak ada itu. Jadi di tuntutan hanya disebutkan hal meringankan untuk Richard Eliezer adalah sebagai JC saja. Tetapi surat yang kami sampaikan dan sebagainya sampai detail soal penghargaan itu tidak disebutkan. Nah, yang kedua, kami ini tadi masih sekilas ya melihat di televisi ya berkaitan itu. Sepertinya masih ada keraguan-raguan juga dengan JPU ini karena kami melihat itu disebutkan berkaitan dengan ada pernyataan dari JPU ya perlu kajian mendalam dan tidak lanjut secara jernih dan objektif berkaitan dengan reward terkait dengan Richard Eliezer. Jadi yang disampaikan itu berkaitan dengan pasal 10A ayat 3 ya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah itu yang kami lihat seperti itu. Jadi masih ada mau dikaji dan sebagainya. Baik. Sebenarnya kan sudah saya tuntut mau ke Pak Gayus. Ya. Pak Gayus, satu pertanyaan terakhir sebelum Pak Gayus tampaknya sudah ada agenda lain. Saya tembak satu pertanyaan terakhir untuk Pak Gayus, barangkali ada ulasannya. Pak Gayus, kalau melihat bagaimana kondisi persidangan sampai hari ini begitu, dari pledoi kemudian replik, dari kacamata Anda sebagai mantan hakim, kira-kira putusan hakim akan meleset jauh dari apa yang dituntutkan oleh JPU atau justru hakim kedepannya akan punya pertimbangan lain dengan menurunkan atau juga menambah tuntutan dari JPU ini? Saya harus hati-hati ini untuk menjawab, karena setiap saya menyampaikan pendapat saya dianggap membela sesuatu pihak, padahal tidak sama sekali. Saya harus menyampaikan seimbang sesuai dengan apa yang ada. Tapi ya maklumlah, kalau saya menyebut tadi, kalau social justice itu bagus sekali. Itu justru warrior-warrior yang menyampaikan pendapat. Tapi ada di sini straight justice. Orang-orang yang tidak tahu itu campur yang mengeruhkan situasi. Nah ini yang Pak Mahfud kritik. Ada di bawah tanah itu entah yang mana kan kita tidak tahu. Tapi gini pendapat saya, mohon dimaklumi ini Mas Agung, Bu Susi dan tadi Bapak siapa dari kejaksaan ini. Nah bagi saya sebenarnya dakwaan itu sudah diperhitungkan dengan sangat oleh JPU. Tadi saya ingatkan ada undang-undang yang dipahami oleh para jaksa, hakim memutus dengan cara memperhatikan kebenaran tiga hal yang utama ini. Undang-undang yang sifatnya organik tadi memerintahkan hati-hati untuk mempertimbangkan keadilan dari kebenaran.
termasuk kebenaran yuridis, karena katakan 340 ini memang berencana membuat suatu pembunuhan. Tetapi dalam kaitan itu disandingkan dengan hak JC misalnya, itu ada keadilan aturan yang mengatur JC. Justice kolaborator ini kan berkolaborasi dengan penegakan hukum. Ini mohon maaf, tetapi dia ada beban deliktum. Tentu dia berbeda, ketentuannya terendah dari semua yang dituntut kepada para terdakwa, dia harus paling rendah. Itu betul, itu undang-undang itu mengatur demikian. Tetapi ada undang-undang yang organik, sifatnya lebih membebankan kepada keharusan hakim memutus, memperhatikan pertimbangan tadi, harus seimbang juga deliktum itu. Bagaimana deliktum antara pemegang predikat JC tadi dengan terdakwa lain. Nah, kalau terdakwa lain tidak terlalu berat untuk bertanggung kepada deliktumnya, tentu perimbangannya ada di situ. Nah, ini proporsionalnya. Jadi saya mohon maaf, ini pendapat saya tidak bisa memastikan berapa seharusnya, tapi saya beranggapan tidak jauh lah. Nah, jaksa juga mempunyai kualifikasi penegak hukum yang tentunya harus memberi pandangan yang tepat ya. LPSK juga demikian, kalau ada pengurangan atau ada berbeda dengan undang-undang LPSK, tentu beliau-beliau memaklumi karena memang ini kita harus membuat satu fair trial yang adil. Jadi ini adil untuk semua pihak, baik korban, pelaku, dan negara. Negara juga termasuk korban. Ini pandangan saya, Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Gayus atas ulasan Anda dan kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Gayus. Selamat sore, makasih. Selamat sore Pak Gayus. Selamat sore Bu Susi. Pak Gayus tampaknya harus undur diri lebih dulu, Pak Halius. Saya ingin melanjutkan diskusi kita masih dengan Pak Halius dan juga Bu Susi. Kembali ke Pak Halius, kalau misalnya tadi Pak Gayus sempat menyampaikan bahwa harus ada dua unsur kebenaran, filosofis dan kebenaran yang bentuknya berbeda begitu ya. Dari kacamata Anda, begitu melihat putusan terhadap Eliezer, kemudian juga replik yang disampaikan oleh JPU dan membuat putusan yang menolak begitu pledoi yang disampaikan oleh Eliezer begitu sebelumnya begitu, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang kemudian sikap JPU ini sudah berdasar pada temuan-temuan di lapangan? Karena kita tahu bahwa Eliezer ini juga posisinya begitu punya peran yang begitu besar untuk mengungkap kasus ini. Saya kira jaksa ya sudah membuat pertimbangan yang matang ya dengan angka 12 tahun penjara itu. Bila mana saya katakan lagi, dengan tidak mengenyampingkan perannya. Tidak adil dong kalau jaksa tidak melihat, mendengar dan memperhatikan bagaimana peran Eliezer dalam perkara ini membuka perannya Sambo sebagai intelektualnya di sini. Namun tentu ini tidak serta-merta. Jaksa juga melihat bagaimana peran Eliezer dalam perbuatan pidananya. Oke. Walaupun dia justice kolaborator, tetapi jangan lupa bahwa dia juga eksekutor. Dia begitu? juga eksekutor. Dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melakukan eksekusi itu. Dan ini tentu keduanya tidak bisa dikesampingkan oleh jaksa sehingga angka 12 tahun terjadi. Tadi saya katakan memang rasa keadilan publik itu sepertinya tidak terima. 12 tahun. Kenapa kok PC 8 tahun? Kenapa kuat 9 tahun ini? Kenapa tidak di bawah-bawah itu gitu. Nah, mari kita lihat perannya kuat ya, dalam fakta hukumnya ini bukan eksekutor. Ya, sehingga menurut saya tentu rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, fakta-fakta hukum dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gayus, keadilan filosofi, keadilan sosiologis, itu menjadi bagian penting bagi hakim nanti untuk menentukan berapa mereka para terdakwa ini yang pantas rasa keadilannya untuk dijatuhkan hukuman. Tetapi ini tidak berhenti di sini. Tentu kalau bila mana nanti para terdakwa tidak terima, jaksa tidak terima, ada langkah lagi untuk banding, adalah untuk kasasi. Sehingga mencari keadilan tidak hanya berhenti pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
itu pasti. Kemudian bisa melakukan Masih ada banding, upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh oleh para terdakwa. Jadi saya berharap kepada masyarakat jangan terlalu apatis dengan persidangan ini, karena mereka semua yang terlibat dalam persidangan ini memiliki upaya-upaya hukum lainnya yang dimana mereka mencari keadilan sampai kepada upaya hukum tertinggi nantinya, khususnya dari Hakim Agung di Mahkamah Agung. Oke, saya ingin ke Bu Susi, mumpung ada Bu Susi di sini. Bu Susi, sebelum kalau kita lihat perjalanan kasus ini begitu ya, melihat kondisi Eliezer yang dulu sempat tertekan begitu, kemudian berangsur-angsur kita bisa melihat bersama-sama dari gesturnya sudah lebih bisa bangkit atau percaya diri. Tetapi kemudian pada saat dibacakan tuntutan begitu, Eliezer sempat tampak terpukul begitu, tampak menangis. Bagaimana kondisi Eliezer sekarang, Bu Susi? Ya. Eliezer ya sempat tidak bisa tidur gitu ya, karena ya kami juga kaget juga dengan 12 tahun itu, karena kami kan dari awal ini yang menetapkan dia sebagai justice kolaborator, dan kami mempertimbangkan sekali berkaitan dengan peran besar dari Eliezer ini. Nah, setelah itu kami ini ya kasih support ya, karena masih ada perjalanan, masih ada pledoi, terus kemudian ada duplik dan ada putusan dari majelis hakim. Itu yang kami kasih semangat, dan tak lepas dari kuasa hukum juga ya, selalu kasih support kepada Eliezer, karena kalau tidak ya dia pasti akan down sampai detik ini. Nah, tadi sidang juga sudah lumayan tenang Eliezer berkaitan dengan repliknya, dan seperti biasa juga kita sampaikan bahwa ini masih ada lagi perjalanan yang bisa ditempuh oleh Richard gitu. Dan terakhir ini Mas Agung, bahwa tadi pagi saya juga mendengar ada rekan-rekan dari masyarakat sipil ya, dari teman-teman NGO ya, yang menyampaikan, yang mengirimkan amicus curiae mereka kepada majelis hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan Richard Eliezer ini. Nah, kalau tidak salah ada 3 lembaga tadi, ada ICGR, ada Elsam, dan ada Pilnet seperti itu. Dan itu ya harapannya Bu Susi, itu ya Bu Susi, bisa membantu. kita tahu masih Eliezer punya kesempatan untuk punya ada satu tempat lagi di dalam duplik di proses berikutnya begitu untuk menanggapi penolakan jaksa. Langkah apa yang kemudian akan dilakukan LPSK untuk menguatkan posisi Eliezer? Ya tetap kami ini ya, kayak kemarin kan Eliezer minta supaya dihadirkan rohaniawan, segala macam itu yang kami akan tetap penuhi, dan perlindungan tetap akan kami berikan kepada Richard gitu ya sampai selesai kasus ini gitu. Bahkan mungkin kalau sudah putusan, kalau masih dibutuhkan perlindungan untuk Richard, kami tetap akan memberikan perlindungan. Alhamdulillahnya kalau kemudian putusan majelis hakim juga kemudian menstated ya, mencantumkan bahwa Richard adalah justice kolaborator, dan karena perannya dibuka dan kemudian diberikan penghargaan. Itu yang yang akan kami lakukan. Jadi kami akan tetap memberikan perlindungan kepada Richard. Baik, terima kasih Bu Susi. Pak Halius, saya ingin mundur ke belakang sedikit saja begitu. Kalau kemarin sempat menjadi perbincangan juga di halayak begitu pada saat jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya, itu ada yang sambil sedikit terisak, menahan tangis air mata, dan itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak. Sebetulnya apakah itu kemudian melanggar ya etika manusiawi jaksa saja begitu, saya atau kira seperti ya. apa? Manusiawi saja sih. Tapi ini baru pertama terjadi nih. Ada jaksa yang sampai begitu sentimental ya. Biasanya tidak pernah itu. Saya tidak paham itu ya kok bisa terjadi sampai begitu ya. Tapi dia mungkin ya sebagai manusia biasalah. Tapi saya katakan, saya kasih tanda petik, ini tidak pernah terjadi. Oke, ini dari pengalaman Anda sebagai mantan Komjak, Pak Halius. Memang ketika membacakan putusan itu, apakah memang selalu ada intervensi dari pihak tertentu, misalnya ada intervensi sejenis itu begitu? Sampai bisa jadi ada seorang jaksa yang ingin menyampaikan itu pun sampai harus menahan. Kalau nama intervensi, ancaman itu sudah bagian dari kehidupan jaksa yang tidak bisa kita abaikan. Ya memang sudah begitulah, ada orang senang ya. Ketika orang kita tuntut perkara, mana ada yang senang. Maka itu yang kita hadapin selama ini bertahun-tahun gitu. Jadi resiko jabatan. Oke, terakhir.
Kalau tadi kita bicara bahwa Pak Halius ya tidak menampik bahwa intervensi itu ada dan mungkin saja terjadi. Tetapi untuk kasus ini, apa yang disampaikan oleh jaksa, termasuk juga sikap penolakannya dari pledoi yang disampaikan oleh keempat terdakwa ini, tetapi sudah cukup komprehensif kah? Saya melihat jaksa cukup kokoh ya. Artinya, tapi kokoh dalam arti Kokoh bukan karena ada intervensi, bukan begitu tidak kan? adil ya. Kokoh dalam arti jaksa semata-mata melihat pledoi itu tidak satupun yang dianggap mematahkan tuntutannya. Oke. Ya, jadi saya ulang ini, jaksa tidak melihat pledoi itu, tidak melihat ada satu hal pun dalam pledoi itu yang bisa mematahkan tuntutannya. Sehingga dia mengatakan menolak pledoi. Ini berarti jaksa kokoh dan sudah memang memiliki sikap yang jelas dan kuat dalam menentukan, memilih pledoinya dan menentukan hukuman. Bukan karena ada intervensi ataupun juga pertimbangan-pertimbangan yang di luar faktor-faktor parameter penentu kebijakan itu ya, Pak Halius. Ya, kalau melihat rasa keadilan ya tidak terpengaruh intervensi lah. Baik, terima kasih Pak Halius atas kebersediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih juga Bu Susi, Anda sudah mau bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mudah-mudahan dialog ini juga bisa kemudian sama-sama mencerahkan, sama-sama bisa kita ambil hikmah dari ini semua, termasuk kita akan kawal juga bagaimana kelanjutan dari kasus persidangan pembunuhan Brigadir Joshua ini. Kita kembali